Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat. Perkenalkan, saya Mumtazah Nur Ashila. Saya adalah seorang dokter umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada sahabat sekalian mengenai pemeriksaan kesehatan untuk persiapan pernikahan. Pernikahan sendiri adalah hal yang diidam-idamkan oleh hampir semua pasangan. Dapat menuju jenjang yang lebih serius lagi dalam hidup, membina rumah tangga, berkomitmen seumur hidup, mempunyai keturunan yang sehat, dan mempunyai sahabat terbaik hingga akhir hayat. Pilihan untuk menikah, seseorang tentu harus dipersiapkan dengan baik. Selain memilih orang yang terbaik dalam hidup kita, kesehatan dalam pernikahan juga harus dipersiapkan sejak awal. Karena pernikahan sendiri tentu harapannya tidak hanya untuk kesenangan sesaat, namun komitmen seumur hidup. Itulah mengapa perlu adanya penapisan pranikah atau screening pranikah yang berisikan konseling dan juga screening kesehatan bagi pasangan yang merencanakan untuk menikah, dan hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas hubungan dari pasangan. Di dalam penapisan pranikah sendiri terdapat pelayanan prapembuahan atau preconception care untuk mengoptimalkan kesehatan pasangan untuk generasi penerus yang optimal juga. Jika kita kembali ke definisi sehat, yaitu optimalnya berbagai aspek kehidupan secara fisik, mental, sosial, ekonomi, maka pendekatan untuk sehat yang optimal pada masa sebelum pembuahan ini juga melibatkan berbagai aspek. Jika kita lihat definisinya sendiri, menurut WHO dan CDC, sehat di sini adalah sehat secara biomedis, kebiasaan, dan sosial untuk mempersiapkan wanita dan pasangan sebelum terjadinya pembuahan atau sebelum adanya kehamilan. Faktanya, pelayanan sebelum pembuahan dapat membuat perbedaan. Melalui pelayanan sebelum pembuahan atau preconception care, hal-hal beresiko dapat ditekan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kurang nutrisi pada kehamilan, infeksi tetanus pada bayi baru lahir, infeksi menular seksual pada pasangan, hingga adanya kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dapat membahayakan kehamilan, bahkan dapat mengancam keberlangsungan hubungan pasangan. Untuk itu, pelayanan sebelum pembuahan atau preconception care memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga perilaku pasangan terkait dengan kesehatan prekonsepsi. Kedua, memastikan bahwa semua wanita pada usia produktif mendapatkan pelayanan prekonsepsi. Di sini termasuk penapisan risiko yang berbasis evidence, kemudian promosi kesehatan dan juga intervensi yang memungkinkan mereka hamil dalam kondisi kesehatan yang optimal. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan risiko dari adverse pregnancy outcome melalui intervensi dengan berbagai aspek. Fasilitas atau pelayanan yang diberikan mungkin akan berbeda-beda, tergantung oleh fasilitas kesehatan yang dipilih oleh pasangan. Dan untuk preconception care ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Menurut standar WHO sendiri, pelayanan sebelum pembuahan atau preconception care seharusnya meliputi kondisi nutrisi, vaksinasi, kondisi genetik dan juga kemungkinan penyakit genetik yang diturunkan, kesehatan lingkungan, kesuburan, kehamilan yang terlalu dini tidak diinginkan atau kondisi kehamilan yang terlalu cepat, kemudian penyakit menular seksual dan juga HIV, kesehatan mental, resiko kekerasan dalam rumah tangga, dan juga penyalahgunaan obat-obatan dan merokok. Yang pertama dari kondisi nutrisi terlebih dahulu. Di sini pasangan akan dicek berdasarkan tanya jawab medis, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium terkait kondisi nutrisi. Apakah terdapat kondisi kekurangan darah atau mungkin kelebihan berat badan. Kemudian diberikan suplementasi zat besi dan juga asam folat yang berguna untuk penambah darah dan kesuburan. Kemudian pemberian edukasi dan juga solusi terhadap masalah nutrisi. Termasuk juga di dalamnya diet yang tepat sesuai kondisi nutrisi seperti apa. Kemudian edukasi mengenai olahraga yang tepat. Kemudian apakah perlu diberikan juga obat-obatan atau suplementasi vitamin lainnya. Kemudian yang kedua, ada penapisan terhadap kebiasaan merokok. Di sini baik pria maupun wanita
Harus diketahui bahwa merokok dapat berdampak terhadap kesehatan tubuh dan juga organ, dan harapannya melalui penapisan ini, tenaga kesehatan dapat membantu usaha menghentikan merokok dengan berbagai metode. Kemudian diberikan juga edukasi mengenai perokok pasif dan juga apa efek merokok pada ibu hamil dan juga janin. Kemudian ada kondisi genetik. Di sini tenaga kesehatan akan mengeksplorasi riwayat keluarga terkait kondisi genetik. Adakah penyakit atau kondisi tertentu yang dapat diturunkan juga kepada generasi penerus? Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah ada kemungkinan carrier. Kemudian yang keempat, ada penapisan terhadap kondisi lingkungan. Adanya kemungkinan paparan terhadap polusi atau radiasi tertentu yang dapat memberikan efek pada kesehatan individu. Kemudian tenaga kesehatan juga akan memberikan edukasi mengenai kesehatan lingkungan. Kemudian yang kelima, ada fertilitas. Di sini dilakukan penapisan dan juga edukasi mengenai fertilitas untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesuburan atau fertilitas, bagaimana tanda-tandanya, apakah penyebab dan juga pencegahan dari infertilitas. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan pada 6 hingga 12 bulan sebelum perencanaan kehamilan untuk mengetahui kondisi kesuburan pasangan, termasuk juga untuk dilakukan penapisan terhadap kemungkinan penyebaran penyakit menular seksual. Kemudian dilakukan edukasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana menghindarinya, memberikan edukasi mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia dan juga hubungan seksual, kemudian bagaimana saling menghargai sebagai pasangan, tanda-tanda kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, dan bagaimana caranya meminta pertolongan pada tenaga kesehatan. Kemudian yang ketujuh, ada edukasi mengenai kehamilan yang terlalu dini, tidak diinginkan, dan kehamilan yang terlalu rapat, apa bahayanya, baik bagi ibu maupun calon bayi. Harus disadari bagi pasangan bahwa kehamilan itu sangat menentukan bagaimana kondisi generasi ke depan, sehingga perlu perencanaan dan juga persiapan yang baik, yang tanpa paksaan, pada usia yang tepat, dan juga ketika pasangan sudah siap lahir maupun batin. Selanjutnya, penapisan terhadap penyakit menular seksual dan juga edukasi mengenai penyakit menular seksual, bagaimana cara penularannya, bagaimana gejalanya, dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Jika ada, kemudian dilakukan pengobatan sebaik mungkin dan juga diberikan edukasi mengenai bagaimana aktivitas seksual yang aman dan bertanggung jawab, dan memastikan adanya akses pasangan terhadap kondom untuk menghindari penyakit menular seksual. Kemudian untuk HIV dilakukan pemeriksaan, edukasi mengenai keluarga berencana, dilakukan pemeriksaan berkala pada pasangan dan juga memastikan akses terhadap pengobatan HIV. Kemudian dilakukan penapisan terhadap kesehatan mental dan juga kejiwaan pasien dan juga pasangan. Kemungkinan adanya kesehatan ataupun gangguan mental. Adakah masalah psikososial, edukasi mengenai kemungkinan masalah mental sebelum dan juga sesudah menikah, ataupun sebelum dan sesudah hamil. Kemudian membantu memberikan solusi dan juga pengobatan. Dan juga di sini pasangan wajib mengetahui bahwa walaupun sudah menikah, keluarga, komunitas, saudara, dan juga teman selalu ada untuk membantu pasangan. Selanjutnya, dilakukan penapisan terhadap penyalahgunaan obat melalui tanya jawab dan juga pemeriksaan yang komprehensif. Dilakukan pengobatan jika diperlukan. Edukasi mengenai bahayanya zat-zat psikoaktif sendiri, terutama pada ibu dan janin, dan juga edukasi menggunakan kontrasepsi jika diperlukan. Kemudian vaksin terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dan juga screening terhadap infeksi kehamilan atau biasa dikenal dengan TORCH. Pada beberapa daerah juga yang masih mempraktikkan sunat pada perempuan juga perlu dilakukan screening atau penapisan. Adakah komplikasi dari kondisi tersebut dan juga pemberian pengobatan yang komprehensif terhadap komplikasi. Dari sekian banyak cakupan pelayanan sebelum pembuahan atau preconception care yang direkomendasikan oleh WHO, mungkin sahabat sehat ada yang masih bingung bagaimana pengaplikasiannya di lapangan.
Sehingga di sini saya contohkan bagaimana pengaplikasian dari preconception care di fasilitas kesehatan atau di kondisi real di lapangan. Jadi pertama akan dilakukan screening atau penapisan melalui konsultasi, tanya jawab, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Di sini akan dilihat faktor terkait dengan pasien. Yaitu yang pertama ada isu psikososial, termasuk di sini gaya hidup dan juga kebiasaan pasien, apakah pasien merokok, menggunakan alkohol, menggunakan obat-obatan, kemudian kondisi kejiwaan dan juga kondisi sosialnya. Kemudian isu atau riwayat pengobatan pasien, apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan tertentu secara rutin, bagaimana efeknya terhadap jangka panjang, mengkonsumsi suplemen dan juga herbal tertentu yang mungkin berefek kepada kesehatan dan juga kesuburan. Kemudian di sini dicek juga kondisi medis pasien, dilakukan general check up dan juga pemeriksaan laboratorium lengkap untuk melihat fungsi organ pasien, kondisi nutrisi, riwayat penyakit ataupun penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Kemudian dilihat juga kondisi-kondisi medis tertentu yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Kemudian diperiksa juga riwayat vaksinasi dan juga pemeriksaan infeksi TORCH utamanya pada wanita. Kemudian setelah dilakukan screening, konsultasi dan juga berbagai pemeriksaan, maka kemudian baik pemeriksa maupun pasien akan mengetahui kondisi medis, psikologis dan juga sosial pasien. Sehingga permasalahan atau hal-hal yang kurang sehat di sini dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Maka kemudian akan ada sesi intervensi dan juga edukasi. Pada sesi edukasi, pasangan akan diberikan edukasi mengenai faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Contohnya seperti gaya hidup, kemudian juga dapat diberikan konseling genetik dan juga edukasi mengenai kontrasepsi. Sementara pada sesi intervensi, tenaga kesehatan dapat memberikan solusi dan juga saran pengobatan mengenai kondisi nutrisi, kebugaran, dan juga kondisi medis yang diderita oleh pasien. Kemudian dapat diberikan sosialisasi mengenai cara berhenti merokok dan juga alkohol secara medis dan juga vaksinasi, suplementasi gizi dan juga nutrisi yang seimbang pada pasangan. Kemudian biasanya pasien juga akan diberikan sesi dengan psikolog atau psikiater terkait dengan intervensi mengenai isu psikososial, kemudian kekerasan fisik atau seksual, pengambilan keputusan dalam pernikahan, dukungan pasangan atau keluarga dan juga isu okupasional. Preconception care ini akan sangat bermanfaat bagi pasangan, keluarga, dan juga generasi masa depan. Dengan preconception care yang optimal, maka pasangan, utamanya wanita, dapat menjalani masa kehamilan dengan kesehatan yang maksimal. Generasi masa depan yang unggul dan sehat dapat terbentuk melalui kehamilan yang maksimal. Jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan pranikah, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.